kalian. Saya di sini mau izin untuk sebenarnya kita sharing aja ya tentang budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya sudah sangat menerapkan budaya ini. Nah, jadi ada beberapa capaian diskusi yang akan kita capai hari ini. Pertama nanti paling tidak kita akan belajar tentang bagaimana sih konsep budaya yang dihubungkan dengan pembelajaran berpihak pada murid oleh Ki Dewata. Terus kemudian yang kedua nanti kita akan merefleksikan dan mengevaluasi tentang praktek disiplin dalam dunia pendidikan yang sudah kita lakukan selama ini. Yang terakhir adalah sebagai guru kita juga punya peran penting untuk membangun budaya positif dan menerapkan disiplin positif yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat belajar kita. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Terus kemudian yang kedua, apakah memang betul pemberian hukuman itu adalah sesuatu yang positif sehingga nanti seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu juga bisa meningkatkan disiplin anak? Dan yang ketiga, apa memang betul ketika kita memberi penghargaan kepada anak itu akan meningkatkan motivasi belajar mereka? Ini silakan dipahami dulu. Setuju atau tidak setuju? Okay, next ya. Jadi topik diskusi kita hari ini ada 6 topik. Yang pertama kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Terus kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan yang baru kayak restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu seperti apa. Kemudian yang kelima ada restitusi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, saya minta silakan Bapak Ibu untuk menggenggam salah satu tangan Bapak Ibu. Genggam. Anggap di tangan Bapak Ibu itu ada secari sesuatu yang berharga yang tidak ingin Bapak Ibu lepas. Kepala. Kemudian silakan berpasangan dengan teman sebelahnya. Salah satu dulu silakan coba membuka. Misal, ya jangan, ini jangan. Ya gimana nih Pak? Pak ini jangan. Ini aja yang punya pasangan sama mungkin aja. Nah, jadi salah satu gantian. Silakan Gana, Bali, boleh Mandu, saling ini juga boleh. Pokoknya silakan kalian coba berusaha ya, buka. Salah satu dulu. Boleh Bu Aini dulu coba buka Bu Ima, boleh Bu Nur dulu coba buka. Coba ya. Nah, yang bagian yang mengepalkan tangan, silakan berusaha sekuat mungkin menggengam. Bagian satunya silakan berusaha sekuat mungkin membuka. Silakan coba. Coba buka. Nah, salah satunya juga mempertahankan buka. Saya damping dulu. Sudah terbuka.
gitu kan? Ya, itulah ilusi selama ini yang kita lihat. Iya, benar. Nah, ilusi kontrol. Kita merasa kita bisa mengontrol murid selama ini, padahal tidak. Bukan kita yang mengontrol murid, tapi murid kita yang mau kita kontrol. Coba kalau murid kita tidak membuka hatinya untuk dia, sudah saya mau oleh dikontrol Bapak Ibu guru, dia tidak akan bisa kita kontrol. Itu sih yang sebenarnya bukan kita, tapi mereka yang membuka hati dan pikiran mereka sehingga kita bisa masuk ke mereka. Terus kemudian ilusi yang kedua adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bukan selalu dengan memberikan pujian ke anak kita akan bisa membuat anak itu akan terus berprestasi, tidak. Ada kalanya ketika anak tidak mendapatkan pujian, dia akan prestasinya menurun. Ini ilusi-ilusi yang sebaiknya kita hindari. Terus kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Esensi dari merdeka adalah kita berpihak kepada murid, kita bebaskan anak untuk berkreasi. Bukan kita menentukan jalannya mereka, bukan kita mengontrol mereka, tapi kita mengarahkan dan tetap membebaskan dan menuntun mereka ke arah yang baik. Kalau saya merasa bisa mengontrol siswa, tidak. Sebenarnya mereka yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan kita. Kita hanya bisa memberi stimulus ke situ. Next. Nah, inilah siapa sesungguhnya pemilik kontrol, seperti Bapak Ibu buka tangan sama enggak. Kenapa kok ada yang tergenggam? Ya karena Bapak Ibu bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa harus ada orang lain yang bisa mengontrol. Yang keempat ya berarti sesungguhnya Bapak Ibu sekalian bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa harus orang lain mengontrol. Ada stimulus respon dan ada teori kontrol atau pilihan di sini. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nggak bisa. Setiap orang punya karakternya masing-masing di sini. Teori kontrolnya adalah kita harus berusaha memandangi pandangan orang tersebut. Oh, mereka berpandangan demikian, ya sudah. Kita pun juga harus bisa berkolaborasi dengan situ. Terus kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak. Jadi sekarang jangan kalau misal lihat oh buruk kesalahan, tidak. Ya memang seperti itu karakternya, gitu kan? Semua perilaku pasti punya tujuan kok. Sama seperti anak-anak kita. Kenapa sih dia selalu telat? Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia seperti itu? Apa yang kurang dengan gaya dirinya sehingga kita bisa perbaiki ke arah situ. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Salah. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita seperti apa. Terus kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu pun juga salah. Seperti ke poin yang ketiga, yang bisa mengontrol hanya diri mereka sendiri. Sama kayak anak-anak pun juga kita akan perlakukan demikian. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tidak. Tapi yang ada kita harus bisa berkolaborasi dengan anak-anak. Yuk maunya gimana? Yuk. Tidak harus memaksa. Harus gini, harus gitu, enggak. Kita hanya diskus aja, Bang. Kita hanya diskusi aja. Maunya gimana? Enaknya seperti apa? Model berpikir menang atau kalah itu ada pada stimulus respon. Kita buka respon, kalau mereka terpengaruh kita menang. Tapi kalau di teori kontrol atau pilihan tidak, kita win-win solution. Jadi model berpikir menang. Kamu enak, saya juga enak. Seperti apakah teorinya? Nah di sini ada disiplin positif dari Dr. William Glasser. Nah, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol orang tersebut. Makna disiplin yang dikupas oleh Dr. Glasser adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu memiliki sesuatu sehingga punya nilai-nilai tujuan yang beragam. Intinya seperti itu makna disiplin pada intinya. Dari situ bisa dikembangkan ke bahwa semua perilaku itu punya tujuan jelas. Ada 3 tujuan yang di cover di sini, yang dirangkum di sini. Yang pertama, biasanya perilaku itu tujuannya satu, biar nggak kena hukuman, ya kan? Kenapa mereka kerjakan tugas ya biar nggak kena hukuman aja, selesai. Terus kemudian yang kedua, aku untuk mendapatkan imbalan. Kenapa kerjakan sesuatu biar dipuji sama orang tua, biar dapat nilai bagus, habis itu pulang dapat hadiah dan sepeda, kayak gitu kan? Atau yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Ini yang sangat jarang terjadi sama anak-anak. Apakah nggak ada? Nggak ada kok. Karena mereka akan mendapatkan suatu kebanggaan tersendiri ketika mereka berhasil menyelesaikan target mereka. Nah, poin ketiga ini yang harus kita kembangkan untuk supaya mereka bisa menghargai diri sendiri sehingga inputnya nanti ke nilai-nilai kebajikan dari setiap individu. Terus kemudian ada model
bercompetition dan kemudian berkolaborasi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang kita harus pahami. Di manakah nanti kita berada? Nanti kita akan pelajari 5 posisi kontrol. Ada 1, apakah kita termasuk guru yang penghukum? Atau apakah kita termasuk guru yang membuat merasa bersalah? Atau apakah kita termasuk sebagai teman guru tapi sebagai teman saja? Atau kita bisa sebagai pemantau saja? Atau kita bisa sebagai posisi manajer? Tapi di posisi kelima, manajer, ini posisi yang sangat dibutuhkan anak-anak. Kenapa? Untuk mengarahkan ke posisi manajer, kita harus tahu kebutuhan dasar setiap anak itu seperti apa. Ada 5 kebutuhan dasar setiap siswa: hidup, penugasan, kasih sayang, kesenangan karena mereka pada masa bermain, kemudian kelima rasa kebebasan. 5 hal itu yang kita harus tahu sebagai seorang guru. Mana sih kebutuhan yang mereka nggak punya sehingga mereka bisa dikatakan mereka dapat melakukan sikap-sikap yang negatif di depan kita. Pasti mereka akan kurang dari 5 kebutuhan itu. Pasti mereka bisa. Di sini makna disiplin. Jadi kalau paradigma dulu, disiplin itu kita mengharap anak patuh sama kita gitu disiplin. Sehingga efek yang tidak baik adalah mereka nggak nyaman, mereka tertekan, mereka nggak seneng, malah neko-neko, itu jelas. Nah, kalau disiplin yang sekarang adalah gimana caranya siswa itu bisa menyelesaikan apa yang ada dalam dirinya, target-target apa yang ada dalam dirinya, tapi indikatornya bukan hanya karena hukuman, penghargaan, dan yang lain, tapi akan nilainya diri sendiri. Itu disiplin yang sekarang. Nah, kita akan masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Seperti tadi di bagian awal, di mind map awal yang saya tampilkan, jadi sebenarnya motivasi manusia itu nggak jauh-jauh dari 2, intrinsik sama ekstrinsik. Kalau yang eksternal, di sini eksternal internal namanya. Kalau eksternal, mereka pasti 1, menghindari yang namanya hukuman. Biar nggak dihukum, ya sudah saya kerjakan. Yang kedua, saya kerjakan biar dapat nilai bagus, saya kerjakan biar dapat pujian, saya kerjakan biar dapat penghargaan, hadiah segala macam. Itu motivasi eksternal. Nah, yang harus kita kembangkan sekarang adalah motivasi internal, di mana ketika mereka punya tugas atau targetan apa dalam hidup mereka, itu harus termotivasi dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Sehingga bentuk menghargai diri sendiri itu yang harus dikembangkan. Nah, ini. Jadi merdeka bentuk Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap bentuk memerintah diri sendiri. Jadi generasi yang harus kita bangun adalah bukan generasi yang bisa hanya di kamu harus gini, kamu harus gitu, tapi generasi yang bisa berkembang dirinya sendiri menurut ide-ide kreatifnya mereka. Jadi harus kita gali. Ini adalah penghargaan yang tadi teori penghargaan yang saya bilang ilusi, bahwa ilusi penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, di mana dia akan selalu bergantung dengan penghargaan tersebut. Contoh juga ketika kita memberikan penghargaan di kelas, oh kamu juara 1, itu pernah saya lakukan loh. Juara 1 ya, kamu misalnya kasih bla 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 gitu ya. Yang lain akan berpikir, oh berarti juara 1 doang tuh ya, sudah saya nggak dapat juara cuma apa-apa. Yang seperti itu. Jadi sebenarnya penghargaan bisa jadi hukuman, tidak hanya untuk si yang dapat penghargaan, tapi anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan akan ada yang berpikir seperti itu. Dan itu bisa mematahkan kreativitas mereka. Jadi mereka akan merasa minder di dalam dirinya. Oh itu ya, oh ini ya, oh saya makanya nggak jarang ketika saya mendengar di kelas, itu miss yang pinter-pinter miss, saya nggak pinter loh. Konsep yang salah, karena mereka tidak sadar akan potensinya masing-masing. Lanjut. Nah di sini. Jadi dihukum oleh penghargaan itu sebenarnya pengaruhnya banyak Bapak Ibu. Yang pertama, pengaruh jangka pendek sama jangka panjang. Jangka panjangnya yaitu tadi, ya ketika mereka semakin lama akan semakin minder. Terus kemudian penghargaan akan mengurangi ketepatan. Ada suatu kejadian seperti ini. Ada lomba mewarnai. Lomba mewarnai ada 2 orang. Kedua orang peserta ini, yang satu dia hanya ingin mengharapkan hadiah, hanya ingin menang saja, hanya ingin penghargaannya. Tapi yang satu dia hanya ingin mengeluarkan kreativitasannya dia saja. Saya ingin membuktikan diri sendiri saya bisa. Pasti yang
berikan secara pribadi. Terus kemudian beri pengakuan kepada murid rata gantian. Karena sekali lagi tidak semua murid mempunyai kemampuan yang sama. Ketika murid itu kita beri penghargaan di bidang A, ya usahakan rata semuanya. Jadi saya akan berikan penghargaan aljabar ke A. Besok saya akan gantian, jangan A lagi. Supaya kita bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka. Oh, saya bisa nih matematika nih. Meskipun saya nggak bisa ini, tapi saya bisa di bidang yang lain. Karena setiap orang kemampuannya berbeda, tidak sama. Terus kemudian berikan pengakuan secara konsisten, tidak hanya pada saat ini saja, kalau bisa, gitu kan. Tapi ini pun juga saya masih banyak belajar. Yang berikutnya yang terakhir adalah fokus pada proses, bukan hasil akhir. Nah, silakan Bapak Ibu jawab masing-masing. Ada beberapa pertanyaan yang membedakan hukuman dan konsekuensi. Silakan dibaca masing-masing. Kemudian dijawab mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Sudah? Sudah? Ini jawabannya. Ada yang salah atau yang betul? Betul semua? Yang betul semua? Bisa betul semua ya? Wah, yang bawah. Kenapa? Yang dua ke bawah belum sempat baca. Oh, belum sempat, ya nggak apa-apa. Langsung aja ya. Oke, saya expert. Nah, ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Jadi di mana hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ini hukuman, gitu kan? Hukuman. Mereka akan merasa terhukum oleh dirinya sendiri. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, tapi kadang tidak menyakitkan. Itu konsekuensi. Konsekuensi bisa apapun. Terus kemudian efeknya adalah kalau hukuman anak akan diberi disiplinan. Tapi kalau konsekuensi bisa jadi menghargai disiplin, bisa jadi, ya. Kemudian anak akan belajar menyembunyikan kesalahan ini yang sering. Bahkan ada kompak aja mereka. Supaya tadi menghindari hukuman, sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi, dia akan belajar mematuhi suatu peraturan itu tadi. Kemudian next, yang terakhir, mereka akan merasa marah, bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai karena hukuman. Tapi kalau konsekuensi, mereka kadang cuma merasa kehilangan hak, kadang juga mereka akan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri, atau bisa jadi diasingkan untuk sementara. Itu konsekuensi. Nah, untuk menghindari hukuman dan konsekuensi, kita ada yang namanya restitusi. Ini hal barunya, yang saya pun juga sedikit banyak sudah mulai menerapkan. Ada yang berhasil, ada yang harus berulang kali, dan itu sangat menguji kesabaran. Yang biasanya saya orangnya emosional, di sini saya harus menekan baik-baik emosi saya. Saya harus bisa kontrol dari awal emosi saya. Kemudian saya mencoba memahami, itu susah ya. Gimana caranya bisa menjalankan restitusi sehingga si anak, harapan dari restitusi itu akan sadar dengan dirinya sendiri terhadap tindakan apa yang sudah dia lakukan. Bukan kita memberi hukuman, bukan kita kemudian memberikan konsekuensi apa atas tindakannya, tidak. Tapi kita hanya menyadarkan saja. Kemudian mereka akan ikut berpikir dari efek dari tindakan yang mereka lakukan. Itu dari restitusi. Sehingga pengertiannya adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, tetapi mereka bisa kembali ke identitas diri mereka sendiri dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Tidak mematikan karakter seperti hukuman dan konsekuensi. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Kita harus kerjasama untuk melakukan restitusi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan mereka. Jadi kita ngajak mikir bareng-bareng aja, bukan mereka ngajak mikir. Jadi kolaborasi antara si guru dan murid harus jalan di sini untuk restitusi. Kemudian kita pun juga bisa membantu murid untuk mengarahkan. Karena kita di AKHD ya, berpihak pada murid, kita harus menuntut murid. Kita arahkan, mereka maunya jadi orang kayak gimana? Maunya jadi seperti apa kalau kamu berbuat demikian? Tapi kalau kamu berbuat yang lebih baik, jadinya kayak gimana? Nah, kita kasih pilihan di sini. Nah, di sini perbedaan identitas gagal dan sukses antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dimana kalau hukuman jelas gagal karena mereka akan merasa sangat terpuruk terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau konsekuensi itu tadi ada yang baik, tapi juga ada yang mereka akan merasa terpuruk
dengan kondisinya. Tapi kalau restitusi berbeda. Kita akan lebih banyak memberikan pilihan. Contoh yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada hukuman. Tapi kalau ada konsekuensi, ya sesuatu harus terjadi, tidak harus menyakitkan. Tapi kalau restitusi, kita ada pilihan. Pilihanmu bagaimana? Mau melakukan atau tidak? Itu aja. Karena kita ngajak mikir di sini. Terus kemudian yang kedua, hukuman akan membuat efek yang tidak nyaman bagi murid. Sedangkan untuk konsekuensi, sama, nggak murid, sama-sama nggak nyaman, tapi jangka waktu pendek. Tapi kalau hukuman jangka waktu panjang, kenapa? Karena mereka akan merasa dipermalukan di sini. Dimana itu akan mindset tuh sampai nanti. Gitu kan? Tapi kalau konsekuensi, ya dia akan sadar, tapi itu di jangka pendek, nggak lama. Sedangkan kalau restitusi, dia akan menguatkan murid jangka panjang. Karena kita aja untuk menstabilkan identitas mereka untuk berpikir jangka panjang. Kamu kalau ke depannya mau kayak gini, jadinya coba bayangkan. Nah, oh iya. Kan kita ngajak mikir, kita ngajak diskusi aja sama mereka. Kemudian yang ketiga, nah, ada beberapa murid itu yang kalau kita kasih hukuman, dia akan semakin menampakkan perilaku agresifnya. Malah akhirnya menjadi-jadi. Ya, karena mereka merasa tersakiti oleh hukuman, kemudian malah jadi. Tapi kalau di konsekuensi, ya ada yang manut, tapi jangkanya pendek. Setelah itu ya dia akan ulangi. Tapi kalau restitusi, masalah akan terpecahkan. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Terus kemudian restitusi itu bukan untuk merusak hubungan, tapi malah harusnya memperbaiki hubungan. Terus kemudian yang ketiga, restitusi itu pilihan, tawaran. Kita nggak maksa, karena mereka yang akan memilih sendiri dengan cara mereka yang akan berpikir. Kemudian yang keempat, restitusi itu akan menuntun mereka melihat ke arah ke dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar mana yang mereka tidak miliki. Terus kemudian 6, restitusi fokus pada karakter, sekali lagi bukan tindakan. Jadi yang digarisbawahi di sini karakternya anak. Tapi kalau karakternya nggak benar, ya itu yang harus kita gali. Bukan karena tindakan ini enggak. Kemudian yang ke-7, yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, bukan untuk menjauhkan. Nah, ini yang keyakinan kelas. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Kenapa kok tidak kesepakatan kelas? Kenapa sih kok harus keyakinan kelas? Yang pertama, untuk mendukung motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri setiap murid, kita harus kembali ke nilai-nilai keyakinan apa yang bisa menggerakkan hati nurani murid itu dari dalam. Jadi itu yang kita mulai betulkan. Sebenarnya kalau selama ini kita kesepakatan kelas, sehingga yang namanya kesepakatan kalau dilanggar kan ada konsekuensi. Kita kembali ke konsekuensi. Nah, sekarang yang harus kita inikan adalah keyakinan kelas. Kita harus mengajak murid kita di kelas untuk meyakini beberapa nilai-nilai kebajikan, yaitu 5 profil pelajar Pancasila itu ya salah satunya ya. Kita yakin nggak kalau kita punya Tuhan? Ya yakin, maka sholatlah tepat waktu. Kita yakin nggak kalau kita bisa mandiri? Ya kita yakin, maka kerjakan PR-mu secara bertanggung jawab. Nah, ini seperti itu. Jadi sudah bukan konsekuensi, bukan kesepakatan kelas. Kemudian kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, maka akan terbentuk pula lingkungan yang positif di dalam kelas tersebut. Kalau setiap kelas mempunyai lingkungan yang positif, maka di sekolah itu saya yakin pasti budaya positifnya berkembang tanpa kita harus susah-susah lagi. Karena setiap murid akan punya keyakinan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sendiri. Nah, silakan ini. Yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami guru yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Atau yang sebelahnya, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Kira-kira yang mana? Yang mana apa ini? Dulu Astra emang begini. Tidak, ini ya. Dulu Astra emang tidak diragukan lagi. Ya, emang yang kanan. Jadi kita harus munculkan nilai-nilai yang harus ada dalam diri ini, menyayangi, semangat, kemudian peduli. Ya. Tapi kalau yang sebelah kiri, kita seperti meminta
Oke, ada beberapa peraturan di sini atau keyakinan kelas yang seperti apa bentuknya? Maksudnya kayak gitu. Jadi satu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bagaimana? Termasuk apa? Jujur kah? Saling menyayangi kah? Semangat kah? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Termasuk keyakinan kelas yang mana? Silakan dijawab Pak. Banyak. Keyakinan kelas itu saya tadi tidak menjabarkan poinnya karena banyak banget. Yang penting seseorang yang punya budi luhur, seseorang yang punya nilai-nilai kebajikan itu yang akan kita terapkan. Karena keyakinan kelas itu yang kita unggulkan adalah membentuk karakter siswa. Jadi karakter apa yang dimiliki? Contoh disiplin, tanggung jawab, nah kan bisa dikembangkan gini kan? Terus saling menyayangi, peduli, banyak banget pokoknya. Karakter-karakter positif ini ya keyakinan kelas itu. Saya selalu disiplin. Saya selalu memberikan dulu ke tempat. Ya? Tidak Pak? Saya selalu. Nah. Jadi itu maksudnya. Jadi contoh, selalu kembalikan ke bukunya, ke tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau kita bikin keyakinan kelas, ya kita bikin setiap siswa harus memiliki rasa tanggung jawab, gitu kan? Terus kalau ada peraturan dilarang mengganggu orang lain, dilarang kan konotasinya negatif ya, bukan konotasi, menggunakan kalimat negatif. Kalau bisa kita tidak menggunakan kalimat negatif, maka diganti dengan kita harus saling menghormati dengan sesama. Penggantian aja. Hadis di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Tadi menghormati orang lain, komitmen dan yang lain. Ini sebenarnya ini pengalihan aja. Kalau dulu kita bikin peraturan kelas bla 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 yang seperti ini, gunakan, jangan, harus, wajib. Sekarang kita ganti, kita munculkan keyakinan kelasnya. Contohnya kan, kami bertanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya itu kan. Oh enggak, langsung tanggung jawabnya aja. Kita bertanggung jawab. Iya boleh, bisa. Kita bertanggung jawab mengembalikan setiap barang yang ada pada tempatnya di kelas. Jadi kita globalkan, menunjukkan tanggung jawab seperti ini. Benar. Bisa juga seperti itu. Oke ya, jadi yang dimunculkan karakternya biar mereka ngeh nih, oh tanggung jawab, oh disiplin gitu. Next ya. Nah, itu tadi. Supaya kita bisa lihat karakter anak, sebenarnya kita butuh tahu kebutuhan dasar setiap manusia itu seperti apa sih. Ini saya ada video itu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Video yang tadi, kita bisa simpulkan kebutuhan dasar manusia untuk mencapai dunia yang berkualitas itu ada 5. Ini yang harus kita pahami, gitu ya. Sebelum kita melaksanakan restitusi atau sebelum kita melakukan pendekatan ke murid, kita harus pahami dulu kebutuhan mana yang bisa kita bantu untuk penuhi untuk bisa menjadikan si anak ini menjadi berperilaku positif yang kita harapkan. Tadi yang dari video sudah kita simak 12 menit tadi ada satu rasa sayang dan diterima di lingkungannya. Kemudian yang kedua penguasaan diri. Kemudian yang ketiga ada kebebasan, di mana mereka harus merasa bebas dengan dirinya. Kemudian di mana kebutuhan yang pasti untuk anak muda kita ya jadi kesenangan, karena mereka masih dalam taraf bermain. Kemudian yang penting adalah kebutuhan mereka untuk bertahan hidup di lingkungannya. Yang untuk mengetahui kebutuhan tersebut kita bisa memposisikan diri sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol yang sudah dicetuskan oleh beberapa pakar. Jadi yang pertama, ada yang biasanya guru itu berposisi sebagai penghubung, contoh-contohnya. Kemudian
Kemudian ada yang membuat rasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama bu guru? Nah, biasanya kayak gitu. Oh, saya salah nih jadinya karena saya bu guru begini, karena saya pak guru begini. Kemudian ada yang memposisikan sebagai teman. Ayo sana, ayo gini, gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Kemudian ada juga yang cuma pemantau, posisi pemantau. Kemudian yang paling penting di sini sehingga kita bisa memunculkan identitas karakter anak yang baik, karakter murid yang baik adalah kita akan berposisi sebagai manajer. Nah, setelah ini saya akan tampilkan video yang menunjukkan bagaimana sih 5 posisi kontrol itu. Contohnya ada di video ini. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Nanti kalau aduh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuhan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat
Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan
keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, jadi sudah tahu posisinya selama ini di mana? Terlihat? Begitu ya? Betul, saya setuju dengan Pak Tri. Jadi itu yang perlu kita perbaiki ya Bapak Ibu. Kalau memang kita ada di tempat posisi kontrol yang tidak dianjurkan sebenarnya ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar, yuk kita bareng-bareng sehingga kita bisa memposisikan diri sebagai posisi manajer. Jadi posisi yang mengembalikan identitas siswa ke arah yang lebih baik. Untuk mencapai ke posisi manajer, kita perlu pelajari yang dinamakan segitiga restitusi. Karena posisi manajer adalah posisi menstabilkan identitas siswa sehingga mengembalikan karakter siswa, karakter murid ke arah yang lebih baik. Kita menunjukkan hal-hal positif yang ada di dalam diri murid sehingga kita bisa mengajak bersama-sama murid untuk kembali ke keyakinan diri sendiri, menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dahulu. Jadi ketika kita menemui siswa yang bermasalah atau siswa yang berperilaku buruk, murid yang berperilaku buruk, kita wajib menstabilkan dulu identitasnya dia. Kita kembalikan ke karakter awalnya mereka. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang punya kesalahan loh. Kita semua pernah berbuat salah. Jadi kita tenangkan dulu. Setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi dan menanyakan keyakinan. Kita masuk ke menanyakan keyakinan. Benar tidak yang kamu lakukan? Sesuai tidak dengan yang kamu yakini? Tapi sekali lagi, sebelum kita menerapkan segitiga restitusi dan kita kembali ke posisi manajer, keyakinan kelas sudah harus terbentuk. Keyakinan sekolah sudah harus ada. Dan setiap siswa, setiap murid harus sadar akan keyakinannya masing-masing. Sehingga kita bisa menjalankan ketiga proses yang berkaitan tersebut. Kemudian ketika kita setelah menanyakan keyakinan kembali, kita akan
kasus setiap anaknya seperti apa. Setiap anak spesial, setiap anaknya punya perilakunya masing-masing. Bahkan saya pernah sampai merestitusi berkali-kali dan itu masih belum goal gitu. Tapi ada yang sekali direstitusi berhasil, oke. Tanpa saya harus menggunakan kekerasan dan tanpa saya harus menggunakan seperti biasanya anak-anak udah gak kayak gitu lagi. Kalau aja, tapi jarang. Ada juga yang ini berarti kita harus sabar ya. Ada kasus anak-anak spesial itu pernah saya tanyakan. Bagaimana kalau kita menemukan kasus anak-anak yang spesial yang kemudian kita restitusi dengan cara yang seperti ini dia nggak jalan? Ya berarti ada kebutuhan yang belum kita tahu. Sebenarnya anak punya 5 kebutuhan yang tadi. Kebutuhan mana yang kita belum ngerti? Sebenarnya mereka butuhnya apa? Di sini ada salah satu video contoh penanganan di restitusi. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? The Bluetooth device is ready to pair.
Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tetap menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidak yang mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi
bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap menerapkan segitiga restitusi? Bagus. Jadi, jadi sekarang sudah bukan zamannya kita menghakimi siswa, menghakimi murid, tapi sekarang adalah zamannya kita berinteraksi dengan murid, memahami kebutuhan murid, terus kemudian mengajak mereka menyelesaikan masalah yang mereka miliki, kemudian menuntun mereka ke arah keyakinan-keyakinan positif yang mereka harus pahami di awal, gitu ya. Oke, terakhir segitiga restitusi adalah materi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Monggo, apabila ada pertanyaan? Kita sudah dulu? Ya. Ya. Dari bermacam-macam anak yang ada di sini, terutama pergaulan di lingkungan untuk kebiasaan anak yang ngomong keras mungkin lebih condong pergaulan di lingkungan ya. Walaupun kita itu sendiri dari guru sudah menyampaikan berkali-kali untuk ngomongnya yang komunikasi yang bagus, attitude yang bagus, tapi dalam konteks kita hidup di sini di sekolahan untuk mengubah mindset anak perubahannya bagaimana? Maksudnya agar anak itu paling tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik dari cara berpikir ataupun dari mengikuti tata tertib yang ada di sekolah ini, dari mungkin bentuk kata yang biasa keras, biasa mungkin tidak dengar dengan budayanya belajar dengan aku ini dengan budaya kita terapkan untuk masa depan anak. Nah, kita sebagai Terima kasih. Ya, saya paham maksudnya Pak Joko. Tadi ada bagian ketika kita menjalankan restitusi, ada bagian kita kolaboratif. Di sini sebenarnya yang penting. Kolaboratif ketika kita ke anak menjalankan budaya positif, mohon maaf ya. Sekali lagi, karena di sekolah yang dicontoh adalah Bapak Ibu guru. Jadi harapannya ketika sudah kita sampaikan budaya positif, yuk kita sama-sama mencontohkan dulu. Itu dulu. Tapi kalau terus yang kedua, ini Bapak Ibu udah nyontohin, gitu ya. Misal buang sampah pada tempatnya. Ya kita ikut buang sampah pada tempatnya. Berbicara sopan halus, ya kita berbicara sopan dan halus. Itu tidak hanya berbicara dengan rekan kerja. Ke anak pun kita demikian. Bagaimana, apa yang ini, kan enak kayak gitu. Kita mencontohkan. Terus kemudian ada orang lewat permisi nyun sewu, kita contohkan. Tidak masalah kok. Kita guru, ada orang yang lebih tua, kenapa tidak nyun sewu? Itu kita contohkan. Terus kemudian membersihkan kelas, hal-hal yang lain. Yang kedua, ini Bapak Ibu guru sudah jalan di semuanya. Tapi kok masih kayak gini? Inilah kita perlu kolaboratif antara orang tua dan guru. Orang tua pun juga harus kita komunikasikan. Bapak Ibu mau kan anak-anaknya ke arah yang lebih baik? Ayo kita sama-sama. Setelah orang tua komunikatif, maka kita bisa komunikasikan lagi ke pemangku sekitar. Jadi sebenarnya budaya positif itu runutannya banyak. Tidak hanya dari anak, guru, orang tua, bahkan RT, RW dan segala macamnya itu pun juga berpartisipasi loh. Kita ada yang namanya komite. Kalau kita bisa gabungkan komite yang di situ itu lebih bagus. Dan memang skala circle-nya itu memang banyak karena budaya seperti yang Pak Jati sampaikan, kita di sini ngomong ini ya, ngomong enak halus gitu ya. Tapi ketika di rumah anak-anak kesal lagi, ketika di sini mereka kebawa lagi ya, karena tadi kita kurang kalau menurut saya kolaboratif antara kebiasaan di sekolah dan di rumah itu berbeda. Nah itu yang harus dipahami betul-betul. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita sudah merestitusi anak di
yang baik-baik gimana, yang benar bagaimana, tapi secara sampai rumah orang tuanya itu berapa? Nah, iya itu yang memang ini ya, memang jadi dilema ya buat para bapak ibu saya, tidak hanya saya, bapak ibu juga demikian. Kita benar-benar ini juga nggak gini, gitu kan, terus kemudian kita pulang kayak gitu lagi, ya wes gimana ya? Berarti yang harus direstitusi tidak hanya muridnya, tapi orang tuanya kalau menurut saya. Tapi ya itu tadi, kenapa kita perlu ngobrol sama orang tua? Makanya kenapa ada ketika kita terima rapot, atau sebenarnya kalau misalnya kita mau ngobrol sama orang tua tidak perlu harus nunggu rapotan kan? Kita bisa call ini mana bu gini itu bisa ketemu saya apa kayak gimana ya? Kita obrolkan itu bareng-bareng sehingga budaya positif itu jadi di kelas, tidak di sekolah, tapi di lingkungan mereka. Pak, oke, tidak ada lagi? Cukup? Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Coba, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah kita belajar paradigma ini? Intinya, harapan saya adalah ketika setelah keluar dari sini, kita sama-sama belajar. Harapan saya Bapak Ibu di sini semuanya juga akan berlaku demikian. Yuk kita sama-sama belajar. Kenapa? Yang kita hadapi di sini makhluk hidup loh, yang nanti generasi bangsa kita, di mana nanti anak-anak akan bertumbuh kembang dengan baik jika pantangannya tidak baik. Kalau harapan saya seperti itu. Yuk kita sama-sama perbaiki diri supaya kita nanti juga akan menjadi generasi yang hebat, yang unggul, yang berbudi pekerti unggul, yang punya nilai kebajikan, yang punya karakter positif yang kuat, bukan karakter negatif. Jadi seperti teori kontrol, kita tidak hanya sebagai teman, kita tidak hanya sebagai penghukum, tidak hanya sebagai pemantau, atau kita sebagai pembuat merasa bersalah, tapi kita sebagai manajer yang kita mendampingi anak dari ketika mereka berbuat salah, kita menstabilkan diri mereka, kita ngajak sharing bareng-bareng bagaimana mereka seharusnya bisa berlaku dan bersikap seperti itu. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, tidak ada lain yang disampaikan? Gimana? Terima kasih. Jadi yang terakhir ini saya jadi ini ya, mengubah paradigma. Saya teringat 2,5 tahun yang lalu itu sempat saya putus asa karena mencoba untuk namanya sekarang restitusi ya. Dulu saya nggak tahu namanya terakhir, tapi termentahkan oleh pesimisme diri saya. Ini kalau nggak di pesantren kayaknya nggak bisa karena pengaruh lingkungan di sana jauh lebih besar dan akhirnya saya kurang menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, setelah ini minimal kita jadi ngerti banget ya bahwa restitusi itu sebenarnya lebih menggugah arahnya itu ke hati ya, kembali tahu apa yang dibutuhkan sesuai. Jadi kita lanjutkan itu gimana mudah-mudahan yang penting kita ngerti dulu, kita terus belajar dan coba kita terapkan. Dan kalau kita nanti, kalau saya dulu kembali ke rumah lagi, jadi udah coba restitusi apa ini, tapi namanya dulu kan akhirnya adalah hukum aja lah, kayaknya lebih efektif kayak gitu. Jadi mungkin setelah ini nanti mudah-mudahan bismillah ya, kita sudah tahu tentang tambahan ini hari ini. Setiap kita rasa pesimis, setidaknya kita ngerti dulu bahwa yang benar itu sebenarnya itu saja Bu Ana. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Oke, demikian yang Ada saya. teman-teman yang lain menambahkan. Ada? Tidak ada? Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Sebenarnya yang disampaikan Pak Tri, kita semua sebenarnya sudah menerapkan kok, cuma beda nama gitu aja. Apapun kebiasaan positif sebenarnya kita sudah menerapkan, cuma namanya aja beda, kemasannya aja beda, tapi isinya sama. Jadi harapannya apa yang sudah, hal-hal baik yang sudah ada dalam diri Bapak Ibu semuanya, mari kita tingkatkan sama-sama. Yang kurang ya ayo kita koreksi bareng-bareng. Intinya setelah kita kolaborasi antara guru dan murid maksudnya ya kita nggak akan jalan yang namanya budaya positif dengan nilai kebajikan itu akan nol hasilnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya, mohon maaf kalau tidak ada salah kata, kalau ada materi yang kurang nanti akan saya koreksi kemudian. Ada yang bisa dijadikan. Ya, materinya ada di Merdeka Pengajian Komplit. Kalau ini itu saja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listriono, Kepala SMP Indah Makmur, selaku Kepala Sekolah dari dimana tempat Ibu Susiana, calon guru penggerak, calon guru CGP, calon guru penggerak angkatan ke-7 yang saat ini sedang belajar ya untuk menjadi calon guru penggerak. Saya ingin memberikan kesan yang menurut saya sangat menginspirasi ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Susiana selaku guru kami yang saat ini mengikuti CGP, calon guru penggerak angkatan ke-7. Jadi kemarin beliau sudah memaparkan terkait budaya positif di sekolah. Subhanallah, saya luar biasa terinspirasi ya, teringat kembali betapa ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita idam-idamkan gitu ya untuk pendidikan di sekolah. Dan harapannya nanti budaya positif yang kemarin beliau sudah paparkan untuk Bapak Ibu guru, harapannya nanti bisa langsung diaplikasikan di kelas. Kemudian nanti teman-teman guru bisa berupaya bagaimana selalu istiqomah untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Karena saya yakin bahwa inilah yang sebenarnya yang pendidikan yang betul gitu ya. Ini sebenarnya yang kita harapkan dan anak-anak harapkan dan orang tua pun pasti harapkan seperti ini. Dan saya yakin program dan juga budaya positif yang nanti diterapkan oleh Bapak Ibu guru, oleh karena kemarin sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Ana, nanti akan berhasil gitu ya, akan berhasil dan bisa akan sama-sama kita lihat hasilnya. Mungkin itu, semoga berkah limpah untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ratnasari. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Susiana Rahayati yang saat ini sedang bergabung dalam program calon guru penggerak angkatan 7. Ya. Untuk kesan saya terhadap pengimplementasian budaya positif di sekolah kami cukup bagus ya, sangat bagus sekali karena saya banyak mendapatkan ilmu dari pengimplementasian budaya positif. Ya, ternyata saya khususnya sebagai guru banyak memberikan treatment kepada siswa itu masih belum menerapkan budaya positif. Contoh, misalnya dengan memberikan hukuman, dengan memberikan sanksi, dengan memberikan konsekuensi pada saat siswa melakukan kesalahan. Nah, setelah mendapatkan pengimbasan budaya positif tersebut, akhirnya saya lebih menyadari bahwa peserta didik itu lebih banyak memerlukan pendampingan dan bimbingan kita, ya, terutama dalam menerapkan hal-hal positif yang ada di sekolah. Contoh, misalnya ketika mereka membuat masalah, kita rangkul, kita bimbing, dan kita ayomi supaya nanti mereka menjadi pribadi yang berkarakter lebih positif, ya. Nah, untuk budaya positif ini yang saya harapkan ketika saya bisa memberikan budaya positif kepada peserta didik, mereka bisa memiliki karakter yang baik, karakter yang positif, yang bisa mereka contohkan kepada teman-temannya dan juga kepada lingkungan masyarakatnya, lingkungan keluarga dan juga lingkungan di sekitar tempat tinggal. Dan budaya positif ini sangat bermanfaat untuk mereka nanti ketika kelak mereka akan berada di kehidupan masyarakat yang luas. Oke, harapan saya dengan adanya pengimbasan budaya positif ini, kami sebagai guru bisa lebih menjadi pendidik yang bisa membimbing siswa ya ke arah yang lebih positif lagi, sehingga nanti akan banyak agen-agen siswa ataupun guru-guru yang lain yang bisa menerapkan budaya positif, sehingga terbentuklah budaya positif yang mengglobal di masyarakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra Salwanur Aini dari kelas 9 Akasia. Kesan saya terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat adalah
seru dan menyenangkan. Karena saat membuat keyakinan kelas, kita sama-sama berpikir keras. Dan menurut saya, melihat teman-teman berpikir keras adalah hal yang menyenangkan. Harapannya setelah ada keyakinan kelas, bisa menjadikan saya dan teman-teman lebih baik lagi dan membawa banyak perubahan positif bagi saya dan teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Anugrah Pratama dari kelas 9 Akasia. Kesan saya terhadap keyakinan kelas yaitu menyenangkan karena seperti ada tantangan tersendiri bagi saya dan membuat diri sadar akan banyaknya kesalahan di kelas. Harapan saya, semoga kedepannya saya dan teman-teman lebih disiplin dan sadar diri karena adanya keyakinan kelas yang telah dibentuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.